Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Nuri Nuraini, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Ciamis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik itu hanya dapat membimbing tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan pada dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada dalam diri anak. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam mencapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak memiliki keterkaitan untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Salah satu bentuk budaya positif yang dikembangkan di sekolah adalah penerapan disiplin positif. Dengan demikian, tujuan utama disiplin adalah agar anak mampu memahami perilaku mereka sendiri, mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa hukuman ataupun tanpa ancaman. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah penghukum. Dengan posisi ini, kita mengalahkan bahwa hukuman akan mempercepat penyelesaian masalah tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan. Dampak kontrol posisi tersebut, murid dapat menjadi pendendam, pemberontak, dan menyalahkan orang lain. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan berkata lebih lembut, menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, rasa bersalah, bahkan rendah diri. Posisi kontrol tersebut berdampak pada penilaian diri yang buruk, murid akan merasa bersalah dan tidak berharga. Yang ketiga adalah teman. Pada posisi kontrol ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Guru akan bersikap akrab, berkata ramah dengan gestur merapat pada murid dan tersenyum jenaka. Dari posisi kontrol ini dapat berdampak positif dan negatif. Dampak positifnya dapat menjalin hubungan baik antara guru dan murid, sedangkan dampak negatifnya akan muncul rasa ketergantungan murid terhadap guru. Yang keempat adalah pemantau. Guru bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang diawasi. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Akibat dari posisi kontrol ini, murid memahami sanksi yang harus dijalankan.
karena telah melanggar salah satu tata tertib atau peraturan sekolah. Yang kelima adalah manajer, posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pada posisi ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga terciptanya identitas positif pada diri murid. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya akan menempatkan posisi sebagai manajer dalam menangani masalah yang terjadi untuk memberi kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mencari solusinya. Keterkaitan antara materi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak dengan budaya positif. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam mencapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif akan terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai dan peran guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif juga dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar warga sekolah. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar dapat diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kesimpulan keterkaitan materi. Guru penggerak harus mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang disusunnya berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid. Sebuah visi akan tercapai bila terukur konkret, sistematis, dan terencana. Maka diperlukan pendekatan inquiry apersetif atau pendekatan yang berbasis kekuatan dan kolaboratif dengan tahapan Bagja. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan yang positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Tujuan pembelajaran yakni mewujudkan manusia yang merdeka akan tercapai sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berikut ini adalah refleksi-refleksi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Itulah koneksi antar materi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.